Mutlak dari 2x tambah 5 sama dengan 7. Kita misalkan ini adalah fx dan ini adalah k atau konstanta. Maka berlaku sifat mutlak fx sama dengan k berlaku dua kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan k, dan yang kedua, fx sama dengan minus k. Jadi, mutlak 2x tambah 5 sama dengan 7 berlaku dua kemungkinan juga. Yang pertama, ya, fx atau 2x tambah 5 sama dengan k atau 7. Dan yang kedua, 2x tambah 5 sama dengan minus k. Berarti di sini minus 7. Oke, kita selesaikan yang pertama. 2x sama dengan 7. 5 pindah ruas jadi kurang 5. 2x sama dengan 7 kurang 5 positif 2. X sama dengan 2 bahagi 2. X sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan yang kedua. 2x sama dengan minus 7, 5 pindah ruas jadi kurang 5. 2x sama dengan minus 7 kurang 5, minus 12. X sama dengan minus 12 dibahagi 2. X sama dengan minus 6. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita tulis dari angka terkecil, minus 6,1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Mutlak x kuadrat tambah 5x sama dengan 6. Ini misalkan fx, ini misalkan k. Maka yang pertama, x kuadrat tambah 5x sama dengan 6. Dan yang kedua, x kuadrat tambah 5x sama dengan minus 6. Oke, kita selesaikan yang pertama. X kuadrat tambah 5x, 6 pindah ruas menjadi kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. X cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya minus 6 dan dijumlahkan hasilnya positif 5. Ya, bilangan tersebut adalah 6 dan minus 1. 6 kali minus 1 hasilnya minus 6. 6 tambah minus 1 hasilnya positif 5. Berarti di sini positif 6, di sini negatif 1. X sama dengan minus 6 atau X sama dengan positif 1. Oke, yang kedua. X kuadrat tambah 5x minus 6 pindah ruas menjadi positif 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. X. Cari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya positif 6. Ketika dijumlahkan hasilnya positif 5. Bilangan tersebut adalah ya 2 dan 3. Ya, dua-duanya positif. 2 kali 3 6, 2 tambah 3 5. Karena dua-duanya positif, berarti di sini tambah 2, di sini tambah 3. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaian kita tulis dari angka terkecil, yaitu minus 6, minus 3, minus 2, dan 1. Baik, kita akan lanjutkan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini kita misalkan fx, ini kita misalkan gx. Jadi bukan lagi konstanta. Maka berlaku sifat mutlak fx sama dengan gx.
berlaku dua kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan gx. Dan yang kedua, fx sama dengan minus gx. Di mana gx besar sama dengan 0 atau 0 dan positif. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, 2x kurang 1 sama dengan min 4x tambah 3. Dan yang kedua, 2x kurang 1 sama dengan minus 4x tambah 3. Oke, kita selesaikan yang pertama. Kita kumpulin variabel x di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. 2x min 4x pindah menjadi positif. 3 min 1 pindah menjadi positif 1. 2x tambah 4x, 6x, sama dengan 3 tambah 1, 4. X sama dengan 4 dibahagi 6. Disederhanakan, X sama dengan 2/3. Oke, yang kedua. 2x kurang 1 sama dengan min 4x jadi positif, min plus 3 jadi kurang 3. Kita kumpulin yang mengandung variabel x di sebelah kiri. 2x, 4x pindah jadi kurang 4x sama dengan minus 3, min 1 pindah jadi positif 1. 2x kurang 4x min 2x sama dengan min 3 tambah 1 minus 2. X sama dengan min 2 bahagi min 2. X sama dengan min 2 bagi min 2, hasilnya adalah positif 1. Nah, sekarang kita uji syarat. Ya. Di mana gx besar sama dengan 0. Berarti min 4x tambah 3 besar sama dengan 0. 3-nya kita pindah ruas, min 4x besar sama dengan minus 3. X, nah karena koefisien dari variabel x adalah negatif, berarti kita harus mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Min 3 per min 4. Maka x kecil sama dengan min jadi positif 3/4. Nah, jadi dari dua penyelesaian ini harus memenuhi sifat ini. X harus lebih kecil sama dengan 3/4. Mari kita uji satu-satu. Ya. Yang pertama, 2/3 apakah lebih kecil dari 3/4? Perlu diuji. Cara mengujinya seperti ini. 2/3, 3/4. Kemudian kita kali silang. 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Berarti 8 lebih kecil dari 9. Berarti 2/3 lebih kecil dari 3/4. Berarti di sini memenuhi. Nah, sekarang bagaimana dengan 1? Nah, ternyata 1 ini lebih besar dari 3/4. Karena 3/4 ini kan tidak cukup 1. Ya. Berarti X sama dengan 1 tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah hanya satu saja, yaitu 2/3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kedua ruas terdapat tanda mutlak. Nah, biasanya orang mengerjakan soal seperti ini dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Oke, boleh-boleh saja. Nah, namun kali ini saya akan mengajarkan cara tersimpel untuk mengerjakan soal seperti ini. Ini kita misalkan fx, dan ini kita misalkan gx.
mutlak fx sama dengan mutlak gx berlaku sifat fx tambah gx dikali fx kurang gx sama dengan 0. Jadi hanya beda tanda, sini positif atau tambah, di sini kurang. Ya, semuanya sama, fx gx, fx gx. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini cukup kita buat seperti ini. 2x tambah 1 tambah x tambah 5 dikali 2x tambah 1 kurang x tambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. 2x tambah x 3x 1 tambah 5 positif 6 dikali 2x kurang x x 1 kurang 5 min 4 sama dengan 0. Nah, kemudian langsung aja 3x sama dengan min 6 atau x sama dengan 4. Nah, di sini x sama dengan min 6 dibahagi 3. X sama dengan min 6 bahagi 3 minus 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Himpunan penyelesaian min 2 dan 4. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, terdapat di dalam mutlak adalah bilangan yang sama, yaitu x tambah 5, di sini juga x tambah 5, kemudian ada pangkat 2. Nah, untuk misalkan soal seperti ini, kita gunakan pemisalan. Misal, mutlak x tambah 5 sama dengan y. Berarti di sini menjadi y pangkat 2 kurang 3y kurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini y, di sini y. Cari dua bilangan. Jika dikalikan, hasilnya minus 4. Dan ketika dijumlahkan, hasilnya minus 3. Bilangan itu adalah min 4 dan positif 1. Min 4 kali 1 hasilnya min 4. Min 4 tambah 1 hasilnya minus 3. Berarti di sini minus 4. Di sini positif 1. Y sama dengan 4 atau Y sama dengan minus 1. Nah, karena yang kita dapat ini dalam bentuk Y, maka kita kembali ke pemisalan. Berarti yang pertama, mutlak x tambah 5 sama dengan y-nya kita ganti dengan 4. Dan yang kedua, mutlak x tambah 5 sama dengan y-nya kita ganti dengan minus 1. Ingat, tanda mutlak menandakan bahwa nilai dari mutlak tersebut adalah 0 dan positif. Berarti di sini tidak memenuhi. Karena di sini hasilnya adalah minus 1, sementara mutlak hanya 0 dan positif. Berarti yang memenuhi hanyalah yang pertama. Maka kita selesaikanlah persamaan mutlak yang pertama. Oke, ini sama ya, caranya seperti soal yang nomor 1. X tambah 5 sama dengan 4. Dan yang kedua, X tambah 5 sama dengan minus 4. X sama dengan 4, 5 pindah ruas, jadi kurang 5. X sama dengan minus 1. Dan yang kedua, X sama dengan minus 4, 5-nya pindah ruas, jadi kurang 5. X sama dengan min 4 kurang 5 minus 9.
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis dari angka terkecil, min 9 dan minus 1. Oke guys, sampai di sini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!